Wow, dahsyat. Ada Yes, pernyataan kuasa kekuatan Tuhan. Katakan amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita menyadari bahwa kekuatan atau kepuasan kita ada di dalam Tuhan, Ya. jangan pernah lepaskan itu. Ya. Selalulah buat hubungan yang intim dengan Tuhan dalam keadaan apapun dalam hidupmu. Yes. Baik engkau sakit, engkau lemah, Amin. engkau banyak pergumulan. Ya. Mari hubungan yang intim dengan Tuhan lakukan dalam hidupmu. Saya percaya orang yang hubungannya baik dengan Tuhan, tidak akan ada persungutan dalam dirinya. Yes. Tidak ada akar pahit dalam Ya. dirinya. Jadi orang yang selalu akar pahit, persungutan, tidak puas, dia itu hubungannya dengan Tuhan, saya katakan Ya. sama sekali tidak ada. Ya. Halo, Hai. saudaraku sekalian, mari. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Yohanes 15 ayat 7, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini kata kunci sebenarnya Yes. dari apa yang kita harapkan daripada Tuhan, yaitu tinggal di dalam Tuhan. Katakan amin. Amin. Tinggal di dalam Tuhan dan juga firman-Nya menjadi landasan hidup kita. Ya. Maka saya percaya Bapak Ibu, kita akan menikmati dan akan mengalami penggenapan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Yes. Tidak ada jalan lain Bapak Ibu, tidak ada jalan lain. Selain kita harus tinggal di dalam Tuhan dan taat melakukan firman-Nya. Ini Ya. penting bagi kita. Makanya pujian mengatakan tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Amin. Amin. Itu kuncinya. Jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, berbuah, bahkan menikmati setiap janjinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa artinya tinggal di dalam Tuhan? Ya. Ada keintiman Bapak Ibu. Ya. Ada persekutuan yang erat dengan Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Bagaimana kita puji Tuhan Ya. kalau kita tidak tinggal di dalamnya? Ya. Bapak Ibu mari. Sebab dalam Mazmur 25 ayat 14 jelas-jelas dikatakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi kita yang ada pagi hari ini bersama dengan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, maka dikatakan bahwa perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Karena kesukaan Tuhan adalah bergaul karib. Wow. Ya. Kesukaannya adalah bergaul karib. Ya. Dengan siapa? Dengan yang takut akan Dia. Ya. Orang-orang pemberontak, orang-orang yang suka suam-suam kuku, orang-orang yang suka bersungut-sungut, selalu tidak puas, sudah dibantu, ditolong, merasa belum pernah ditolong. Ini, saudaraku sekalian, Tuhan itu penolong, selalu ditolong setiap hari. Yes. Amin. Jadi Amin. saudaraku sekalian harus merasa puas. Caranya bagaimana? Tinggallah di dalamnya. Amin. Itu adalah bagian kita, tinggal di dalam Dia. Dia sudah siapkan bejana, Dia sudah siapkan wadah untuk kita tinggal di dalamnya. Ya. Tetapi kalau kita tidak mau tinggal di dalamnya, kalau kita tidak mau hubungan intim dengan Tuhan, kalau kita tidak mau melakukan firman-Nya dengan setia, bagaimana kita bisa mengalami berkat-berkat Tuhan? Yes. Perhatikan Bapak Ibu, apalagi kita orang tua hari ini. Kita adalah pemimpin dalam keluarga kita. Kalau kita tidak tinggal dalam Tuhan, maka perhatikan, tidak ada yang bisa tinggal di dalam hadirat-Nya dalam keluarga kita. Karena dimulai dari kita. Jangan harapkan anak-anakmu takut Tuhan, tapi kalau engkau tidak takut Tuhan. Jangan harapkan keturunanmu baik-baik semua kalau engkau tidak baik. Jangan pernah berharap seperti itu. Kenakalan kita, kebandalan hati kita, kedegilan hati kita, Ya. itu akan mengalir kepada keturunan kita.
Makanya sampai hari ini saya sedang memutuskan segala kehidupan lama saya. Agar anak-anak saya tidak mengikuti kehidupan lama saya. Kira-kira seperti itulah Ya. komitmen kita di hadapan Tuhan. Sebab jelas Bapak Ibu, dalam Mazmur 42 ayat 2 dikatakan, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ya. Dan ini adalah salah satu kerinduan orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Yes. Yaitu sungai, air. Itu yang dirindukan Bapak Ibu. Jadi pagi hari ini, bagaimana supaya kita memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan dan masuk dalam hadiratnya dan merasa puas, semuanya diawali dari rasa haus dan lapar. Katakan amin. 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 Kalau tidak ada rasa haus dan lapar dalam diri kita, saya mau katakan tidak akan ada kepuasan di dalamnya. Ya. Saya sudah pernah katakan kalau saya tidak haus saudaraku sekalian, maka tidak ada kerinduan untuk minum, tidak ada. Ya. Tapi kalau saya lagi haus hari ini, maka saya akan minum seperti ini. Wah, puas. Puas dahaga saya. Rasa haus saya terselesaikan sudah. Amin. Karena apa? Karena saya haus dan lapar. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau haus dan lapar, maka tidak akan ada yang merintangi Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Itu adalah salah satu. Sebab dalam Matius 5 ayat 6 dijelaskan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Jadi di dalam hati kita ada rasa lapar dan haus. Itu yang mengawali kita puas. Ya. Amin. Haleluya. Bahkan pemazmur memiliki kerinduan yang luar biasa untuk selalu dekat dengan Tuhan. Ya. Makanya dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Tidak ada alasan ngantuk, tidak ada alasan capek, tidak ada alasan sakit, tidak ada alasan kerja, tidak ada alasan. Ya. Itulah orang yang sedang haus dan lapar. Hari ini saudaraku, seberapa haus engkau, seberapa lapar engkau akan Tuhan. Ya. Maka itu akan mempengaruhi kekuatanmu, mempengaruhi apa yang kau doakan hari ini. Ya. Mari saudaraku sekalian, semakin besar rasa hausmu, semakin besarlah usaha yang kau lakukan untuk memuaskan rasa hausmu itu. Perhatikan Bapak Ibu, orang-orang dunia, mereka haus akan kekayaan, haus akan kehormatan, haus akan jabatan. Maka mereka akan menghalalkan segala macam cara untuk memuaskan itu. Ya. Amin. Amin. Tetapi kita yang di dalam Tuhan, kita tinggal haus dan lapar akan Tuhan saja. Akan firman-Nya saja, akan hadirat-Nya saja. Maka kita akan melihat, kita akan dipuaskan.